Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat isim. Yang mana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kalimat itu ada 3, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf, yang mana setiap dari kalimat itu mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dengan yang lainnya. Maka sekarang kita akan lebih mendalami tentang apa itu kalimat isim. Disebutkan isim adalah kalimat yang mempunyai arti tertentu dan tidak mengandung waktu. Jadi isim itu mempunyai arti yang tertentu, ya, seperti sabura, papan tulis, al-khizanah, lemari, al-masjid, masjid, al-ma'had, pondok. Itu kan mempunyai arti tertentu tapi tidak mengandung waktu. Dalam artian tidak mengandung waktu itu tidak mengandung sekarang, tidak mengandung yang akan datang, tidak mengandung kemarin, kan seperti itu. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu mengandung waktu. Kata kerja, ada kata kerja yang mengandung waktu lampau, seperti kemarin masalah, seperti dhahaba, telah pergi, gitu. Ada yang mengandung makna sekarang, yadhabu, sedang pergi atau akan pergi. Itu kalau fi'il. Tapi kalau isim tidak. Isim itu tidak mengandung waktu. Jadi kalimat yang mempunyai arti tertentu dan tidak mengandung waktu. Isim dari sisi jenisnya ada 2. Dalam bahasa Arab, itu kalimat isim itu dari jenisnya ada 2, yaitu ada namanya isim mudzakkar, ada yang namanya mudzakkar, ada yang namanya muannas. Mudzakkar itu adalah isim yang menunjukkan laki-laki atau isim yang tidak ada tak ta'nis. Jadi mudzakkar itu isim yang menunjukkan laki-laki. Memang di dalam bahasa Arab itu kalimat isim itu dibedakan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, itu tidak ada pemilahan laki-laki dan perempuan. Seperti papan tulis, lemari, sekolah, lapangan, halaman, pulpen, dan sebagainya, itu kan tidak bisa disifati laki-laki atau perempuan dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat isim itu mempunyai jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, ada yang namanya mudzakkar, ini laki-laki. Ada yang namanya muannas, namanya perempuan. Jadi mudzakkar itu isim yang menunjukkan laki-laki atau memang isim yang tidak ada tak ta'nisnya. Contoh di sini disebutkan Muhammadun. Itu laki-laki, karena memang menunjukkan laki-laki. Muhammadun, Utsman, Ali, Ahmad, pokok nama-nama yang menunjukkan laki-laki namanya mudzakkar. Yang kedua al-mauzu. Al-mauzu itu artinya pisang. Itu juga laki-laki karena nggak ada tak ta'nisnya, nggak ada tak marbutonya bahasa kita. Yang kedua tolibun. Tolibun namanya santri. Itu juga disebut mudzakkar. Atau yang lainnya kita bikin contohnya al-ma'hadu. Jadi al-ma'hadu ini mudzakkar, namanya isim mudzakkar. Kenapa? Karena nggak ada tak marbutonya, tidak ada tak ta'nisnya. Atau cinta lagi al-kitabu.
Nah, al-kitabu ini juga namanya isim mudzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki. Jadi isim mudzakkar itu isim yang menunjukkan nama atau menunjukkan laki-laki, atau memang isim yang tidak ada tak ta'nisnya, tidak ada tak marbutonya. Yang kedua, ada namanya isim mu'annas, yaitu isim yang menunjukkan perempuan atau isim yang bersambung dengan tak ta'nis. Isim yang menunjukkan perempuan, contohlah Zainab itu perempuan, Su'ad itu perempuan. Jadi nama yang menunjukkan perempuan namanya isim mu'annas. Atau isim yang ada tak marbutonya, al-ghurfatu, ada tak marbutonya, artinya kamar. Nah, itu isimnya isim mu'annas karena ada tak marbutonya. Kedua, al-madrasatu, nah itu sekolah, itu juga namanya isim mu'annas. Setiap isim yang menunjukkan perempuan atau isim yang ada tak marbutonya, tak taknisnya, itu dianggap mu'annas. Contoh yang lain, tolibatun masalah. Kalau di sini tolibun. Kalau tolibun itu artinya siswa, laki-laki. Tapi kalau ada tolibatun, ada tak marbutonya, tolibatun, namanya siswi. Siswi, siswa perempuan. Atau kita lagi contohnya sayyaratun masalah. Sayyaratun artinya mobil. Ini perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbutonya. Jadi isim yang menunjukkan perempuan atau isim yang ada tak taknisnya itu disebut isim mu'annas. Jadi isim dari sisi jenisnya ada mudzakkar, ada mu'annas. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau seandainya kita buat contoh seperti ini, al-khizanatu, kemudian ada lagi al-baitu. Jadi al-khizanatu ini isim karena artinya lemari, ya, lemari. Ini laki-laki apa perempuan al-khizana ini? Perempuan. Nah, kenapa? Karena ada tak marbutonya. Jadi ini namanya isim mu'annas. Al-baitu, rumah. Al-baitu ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutonya. Jadi baitu, taknya tak besar. Karena tidak ada tak marbutonya, maka disebut laki-laki atau isim mudzakkar. Jadi isim ada isim laki-laki, mudzakkar, ada isim perempuan atau mu'annas. Itu dari sisi jenisnya. Nah, kemudian isim dari sisi i'rabnya. Nah, yang tadi sudah bahas dari sisi jenisnya ada dua, sekarang dari sisi i'rabnya. I'rab, nanti ada pembahasan sendiri tentang i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Nah, isim dilihat dari sisi i'rabnya, dari perubahan akhir kalimatnya, itu ada 3. Yang pertama ada namanya isim sahih atau namanya sahih. Yang kedua ada namanya mangkus. Yang ketiga ada yang namanya maksur. Dari sisi i'rab, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Nah, contoh i'rab itu seperti ini. Kalau saya bilang dhahaba zaitun, nah itu ra'aitu zaitan. Nah itu zaid ini kan isim. Lah isim dilihat dari perubahannya dari dun dan dan, ada lagi nanti yang din, masalah seperti itu. Perubahan isim dari perubahan akhir kalimat, isim dilihat dari perubahan akhir, bisa rofa dun, kadang bisa dan. Nah, dari perubahan-perubahan seperti itu, perubahan akhir kalimat, isim itu ada 3. Ada namanya isim sahih,
ada namanya mangkus, adanya maksur. Karena setiap isim ini nanti berbeda. Nah, itu. Yang pertama, isim sahih. Isim sahih adalah isim yang huruf akhirnya berupa huruf sahih, yaitu selain ya dan alif. Setiap kalimat isim yang huruf akhirnya itu selain ya dan alif, maka itu disebut dengan sahih. Contoh zaitun. Zaitun ini dal. Maka zaitun ini namanya kalimat isim. Isimnya isim sahih. Kenapa? Karena huruf terakhirnya adalah bukan ya dan bukan alif. Kan huruf terakhirnya dal. Adapun i'rabnya lah, dan perubahan akhirnya i'rabnya adalah ketika rofa, nasab, dan jer ditampakkan. Ketika dalam keadaan rofa, ketika dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, perubahannya tampak. Zahaba zaitun, ra'aitu zaitan. Nah, gitu. Atau juga contohnya marartu bizaitin. Nah, jadi i'rabnya tampak dun dan din. Nah, gitu. Dalam artian bisa dilihat perubahannya. Jadi dun dan din. Dan kalimat yang lainnya, contohlah kalimat yang sahih, contohnya sayyarah, sayyarotun, sayyarotun. Sayyarotun ini dari jenisnya, dari apa? Dari dilihat dari sisi i'rabnya, sayyarotun ini isimnya nama isim sahih. Kenapa? Karena belakangnya tak, bukan ya dan alif. Oleh karena itu nanti dalam sisi i'rabnya, maka tampak. Contoh, ta'at-tolat sayyarotun. Itu kan taat tolat sayyarotun. Taat tolat sayyarotun. Sebuah mobil mogok. Nah, itu. Dalam keadaan menjadi fa'il, maka hukumnya rofa. Rofanya dengan apa? Dhammah. Taat tolat sayyarotun. Sebuah mobil mogok. Nah, itu. Perubahan. Dalam keadaan nasab. Nasab contohnya dalam keadaan menjadi maf'ul. Nah, saya bilang ishtaraitu sayyarotan. Ishtaraitu sayyarotan. Ishtaraitu saya membeli sayyarotan mobil. Jadi perubahannya kelihatan. Nah, ini. Saya membeli sebuah mobil sayyarotan. Atau dalam keadaan jer, contohnya dhahabtu, saya pergi bisayyaroti. Saya pergi bisayyaroti, macam gitu. Dengan kasroh. Bisayyaroti. Nah, itu. Jadi mulai tun, tan, dan ti, itu kan tampak perubahannya. Nah, jadi i'rab itu memang perubahan akhir kalimat ini, akhir ini. Nah, kalau isim sahih itu i'rabnya tampak. Jadi bisa tun, ta, ti. Jadi isim sahih adalah isim yang mana huruf akhirnya itu bukan ya dan alif. Ya banyak isim sahih. Al-khizanatu itu juga namanya isim sahih. Nah, pokoknya belakangnya itu bukan alif, bukan ya, itu namanya isim sahih. Jadi yang kedua contohnya ada namanya isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya. Dari belakangnya berupa ya. Contoh di sini al-qadi. Al-qadi namanya hakim. Seorang hakim. Belakangnya berupa huruf ya. Al-qadi ini namanya isim mangkus. Jadi mangkus adalah isim yang belakangnya berupa ya. Dan dalam bahasa Arab itu memang namanya kalimat isim, itu yang paling banyak adalah kalimat yang sahih. Itu paling banyak, itu kalimat yang sahih paling banyak. Adapun mangkus dan maksur itu cuma beberapa saja, yang enggak sebanyak sahih.
Jadi dalam kitab-kitab dalam bahasa Arab itu kebanyakan isim itu ya isim sahih ini. Nah, kedua ada mangkus yang belakangnya berupa ya. Itu al-qadi. Qadi itu namanya artinya dalam bahasa Indonesia hakim. Nah, adapun i'rabnya ketika rofa dan jer dikira-kirakan. Dalam keadaan rofa, rofa itu nanti jadi fa'il lah contohnya. Contoh, ja'a al-qadi ya gitu. Sebenarnya ja'a al-qadi. Itu huruf terakhirnya ini nggak bisa diharokati ini. Ya ini. Yang tadi kan zahaba zaidun. Nah, dun kan ada harokat domanya. Kali ini ja'al qadi. Nggak bisa kita bilang ja'al qadiyu. Nah, ini nggak boleh. Jadi isim mangkus ini dalam keadaan rofaknya dikira-kirakan. Nah, itu i'rabnya dikira-kirakan. Dalam keadaan rofa, begitu juga dalam keadaan jer. Nah, dalam keadaan jer juga dikira-kirakan. Contoh, ja'al qadi atau saya bilang marortu bil qadi. Marortu bil qadi artinya saya melewati hakim. Saya melewati hakim. Itu bil qadi. Kalau tadi marortu bi zaidin ada kalimat kasrotin, huruf terakhirnya. Ini huruf terakhirnya ya nggak bisa diharokati. Marortu bil qadiyi nggak boleh. Bil qadiyi nggak. Jadi harokat kasrohnya dikira-kirakan. Jadi isim mangkus dalam keadaan rofa jadi fa'il contohnya, atau dalam keadaan nasab dalam keadaan apa? Jer, majrur, dalam keadaan majrur kemasukan huruf jer dalam keadaan kasroh tidak ditampakkan. Jadi ja'al qadi. Nah, itu. Ja'al qadi. Enggak boleh al-qadiyu, enggak boleh. Al-qadi. Marartu bil qadi. Enggak boleh bil qadiyi, enggak boleh bil qadi. Jadi harokat dhammahnya dikira-kirakan dia, harokat kasrohnya ini juga dikira-kirakan dia. Dan sedangkan ketika nasab ditambahkan. Akan tapi dalam keadaan nasab menjadi maf'ul contohnya, maka nanti i'rabnya ditampakkan. Contoh, ra'aitu, saya melihat al-qadiyah. Tampak. Jadi dalam keadaan nasab, isim mangkus ini ditampakkan. Nah, itu. Jadi isim mangkus adalah isim yang belakangnya itu berupa ya. Jadi keadaan rofa dan jer itu dikira-kirakan, dan dalam keadaan nasab ditampakkan. Dan memang isim mangkus ini jarang ya. Nanti kalau di kitab-kitab kita lihat itu memang yang paling banyak adalah isimnya isim sahih. Yang nomor 3 ada namanya isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya itu berupa huruf alif. Akhirnya itu berupa huruf alif. Contoh di sini disebutkan al-fata. Al-fata itu namanya pemuda. Jadi belakangnya itu berupa huruf alif. Contoh al-fata. Pemuda. Ini dalam keadaan disebutkan di sini. Adapun i'rabnya ketika rofa, nasab, dan jer dikira-kirakan. Baik dia itu jadi fa'il, dalam keadaan rofa. Contoh kita bilang ja'al fata, itu fata. Atau kita bilang ra'aitu, gitu. Saya melihat al-fata, gitu. Tetap fata. Atau marortu bil fata. Jadi huruf terakhir yaitu alif ini tidak bisa diharokati, karena memang alif itu tidak bisa diharokati. Karena itu ja'al fata, marortu bil fata, ra'aitu al fata, marortu bil fata. Jadi yang huruf terakhirnya ini memang nggak bisa diharokati. Oleh karena itu dikira-kirakan.
Jadi ja'al fata ini dhammah harokatnya karena dia jadi fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Dhammah jadi mana? Dikira-kirakan di alif. Ra'aitul fata, al-fata jadi maf'ul. Maf'ul itu hukumnya nasab. Ra'aitu zaidan nasab. Ini al-fata nasab. Fathahnya dikira-kirakan di mana? Di alif. Marartu bil fata. Al-fata dijarkan dengan ba. Jar tandanya kasroh. Nah, ini. Mana kasrohnya ini? Dikira-kirakan di alif. Jadi untuk isim maksur, nah, itu 3 i'rab rofa, nasab, jar. Nah, itu semuanya dikira-kirakan. Nah, itu dari i'rab isim, kalimat isim dari sisi i'rabnya. Jadi isim dari sisi jenisnya ada 2, yaitu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Isim dari sisi pengi'rabannya berubah akhir kalimatnya, itu ada yang namanya isim shahih, yaitu isim yang belakangnya itu bukan berupa ya dan alif. Ada namanya isim mangkus, isim yang akhirnya berupa ya, dan yang terakhir ada isim maksur yang belakangnya itu berupa alif lainnya atau berupa alif. Dan setiap pengi'rabannya dari 3 isim ini berbeda-beda. Kalau isim shahih semua ditampakkan, baik itu rofa dun atau nasab dan atau dalam keadaan majrur din, semua tampak. Kalau mangkus itu untuk rofa ja'al qadi, rofa dhammah itu dikira-kirakan. Begitu juga dalam keadaan majrur, dijerkan atau kasroh juga dikira-kirakan. Ja'al qadi, marartu bil qadi, nah gitu. Tapi dalam keadaan nasab, maf'ul nasab ditampakkan. Ra'aitu al-qadiyah, al-qadiyah. Yang ketiga adalah maksur. Maksur itu isim yang belakangnya berupa alif. Karena memang alif itu tidak bisa menerima harokat, maka i'rab, rofa, nasab, jar semuanya itu dikira-kirakan. Ja'al fata, dikira-kirakan dhammahnya dikira-kirakan di alif. Ra'aitu al-fata, maf'ul nasab, fathahnya dikira-kirakan di alif. Marartu bil fata, majrur, jar tanda kasrahnya dikira-kirakan di alif.